Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Balik lagi di channel gua. Ya sekarang hari Jumat, jam 1 siang, jam 2 sih, menuju jam 2. Ini cuacanya udah agak sedikit mendung ya, bukan sedikit lagi sih, mendung. Kayaknya bentar lagi bakal hujan. Semoga aja nggak hujan, biar gua nggak ribet-ribet lagi pakai jas hujan gitu. Oh ya, ini perjalanan. Oh ya, ini sekarang gue lagi dalam perjalanan ke bank. Ya gue mau ke bank, atau kenapa gue lupa kayak harus bayar kuliah gitu, karena alhamdulillah semester ganjil sudah selesai dan harus melakukan pembayaran untuk melanjutkan ke semester genap. Ya begitu deh. Kali ini gue mau bahas deh tentang apa ya, sejarah motor gue, si Repsol ini ya, CBR 150 tahun 2016. Di sini gue mau cerita aja sih, kayak keluh kesahnya selama berapa tahun ya. Gue beli ini tuh tahun 2000. Sekarang kan gue tingkat 4, berarti coba kalau dihitung mundur, tingkat 3 setahun, tingkat 2 setahun, tingkat 1 setahun, 3 tahun yang lalu, berarti 2017. Ya, gue beli motor ini tuh awal semester 1 tahun 2017. Gue beli bekas, dengan harga yang sangat worth it lah. Dapat berapa ya waktu itu ya, sekitar 18 atau 19 gitu, 18 jutaan lah. Dan untuk informasi, motor ini itu tahun pembuatannya 2016 awal ya. Kalian gak salah dengar, bener, di STNK itu tahun 2016 awal. Jadi motor ini adalah kayak produksi terakhir sebelum CBR yang facelift muncul. Jadi ya gue dapet tahun muda, dapet motor CBR yang lokal tapi yang generasi sebelumnya, dengan harga segitu sih worth it banget lah. Soalnya waktu itu kilometernya masih di angka berapa ya, 8.000 apa 7.000 gitu ya. Orangnya apa ya, kayak butuh uang gitulah, makanya dia jual motornya gitu. Cuma ya dengan kondisi yang nggak sepenuhnya bagus sih, kayak misalnya ada lecet bekas pemakaian gitulah di bagian kiri kanan. Kayak owner sebelumnya bilang motor ini kayak pernah apa ya, jatuh konyol lah, disenggol sama anaknya gitu. Jadi kayak ada baret-baret dikit ya, it's okay lah. Yang penting mesin masih sehat, walaupun gua harus nge-repair dikit-dikit sih. Sebenarnya gak ada yang rusak di bagian bodi, cuma di bagian cat aja kayak ngebaret-baret gitu. Nah lanjut. Nah, untuk motor ini sendiri tuh, pertama ya, alasan gua ngambil itu, pertama waktu itu gua ditawarin 3 pilihan, motor ini atau R15 sama satu lagi itu CBR facelift. Ya, kenapa gua nggak masukin GSX di situ? Karena jujur
gue juga nggak terlalu suka ya sama bentuk bodinya. Ya itu relatif sih, kalau gue kayak kurang suka aja gitu sama bentuk bodinya. Gue kayak lebih suka motor yang bongsor-bongsor gitu, kayak misalnya kayak sejenis R15 atau motor ini gitu. Nah, di situ gue punya 3 pilihan: R15, CBR yang baru, atau CBR K45 ini yang old tapi dengan tahun muda juga, dengan tahun yang sama, pembuatannya kayak CBR facelift gitu. Nah, kenapa gue mutusin beli motor ini? Karena kalian tahu sendirilah, waktu itu tahun 2016 itu kan R15 sama CBR tuh baru keluar. Harga bekasnya itu waktu itu sekitar berapa ya? R15 itu harga bekasnya masih tinggi loh, masih sekitar 30 antara 28 juta sampai 30 juta gitu. Nah, untuk yang CBR facelift juga sekitaran segitu. Jadi ya apa ya, harganya kayak masih tinggi-tinggi lah. Nah, di awal gue sempet mau ngambil R15 karena apa ya, karena gue ngecek iklan juga nggak nemu yang harga deal banget buat gue gitu loh. Jadi dan di untungnya ketika gue lagi iseng-iseng nyari di apa ya, ibaratnya kayak hari-hari terakhir lah sebelum keputusan itu, ada orang jual di grup apa di OLX ya waktu itu ya. Oh, di OLX gua iseng kan nyari CBR tahun 2016 gitu. Niatnya sih pengen ngecek harga CBR facelift yang tahun 2016. Ternyata malah jodohnya dapetnya motor ini gitu. Nah, ya udah. Itu sebenarnya alasan pertama sih. Untuk alasan keduanya itu gue pertimbangin di bagian sektor mesin. Kalau di bagian R15 itu apa ya, kayak mesinnya kan masih SOHC, terus iya sih udah ada VVA ya, apa gitu ya, VVA lah, udah VVA nya, tapi mesinnya masih di OHC. Terus kayak kurang serak aja lah gitulah. Gue sebenarnya nyari motor sport itu yang di OHC dan enak buat ditarikan atas gitu. Sebenarnya R15 enak sih, gue udah pernah nyoba. Sebelum beli tuh gue nyoba dulu R15, enak, cuma itu dijadiin pembanding terakhir gitu ya. Sebelumnya alasan ke CBR facelift dulu deh kenapa gue tolak ya, kalian tahu sendiri lah. Dalam waktu pertama kali keluar aja itu gue liat review-review di YouTube, permasalahannya udah banyak. Kayak misalnya bunyi yang gak enak tuh ya, kalau yang disebut orang tuh kayak kelotok-kelotok gitu, entah tensioner atau apa gitu. Itu terus balancer gampang kena katanya juga. Terus juga di bagian head dia itu kayak nggak ada penampungan olinya gitu loh. Maksudnya kalau misalnya mesin nyala nih, oli nggak ditampung di atas dulu gitu. Jadi kayak semprotan oli ke atas headnya itu kayak agak telat, dan itu bisa pengaruh banget ke bagian lock and as yang bisa bikin lecet atau apa gitu. Nah, dari situ gue kayak udah ragu lah buat ngambil motor itu. Selain itu juga bentuknya kan terlalu kecil, kayak misalnya kurang serak aja gitulah. Itu alasan gue nolak. Nah, terus sisa 2 R15 sama CBR ini. Nah, kenapa gue lebih milih CBR ini? Pertama, dia itu mesinnya DOHC terus overbore. Ya, dia itu potensinya banyak lah. Kayak misalnya kalian mau trek-trek, kalian tuh gak perlu kayak harus bore up atau apa gitu. Karena buat info aja, kalau misalnya motor ini pistonnya itu lebih gede dari motor-motor di kelasnya. Ya, piston motor CBR ini sekitar 63,5 gitu. Cuma ya struknya kecil sih, kayak Boyo di awal gitu. Jadi ya kalau
kita lagi pakai motor ini terus kayak Sunmori gitu lah ya kan, kalau teman-teman yang lain kadang bisa kebut-kebut gitu kan karena torsinya enak. Cuma kalau pakai motor ini kalian harus pinter-pinter ngatur lah biar bisa nempel mereka gitu. Kayak kalian main aja di RPM tinggi, motor ini enak banget kok, sumpah. Cuma kalau buat macet, aduh, kayak pegel sendiri gitu, kayak kurang. Lanjut, alasan selanjutnya tuh ya dari soal harga. Motor ini tuh harga bekasnya waktu itu udah paling murah. Bayangin aja, yang lainnya pada 28 juta, 30 juta, gue dapat motor ini sekitar 18 juta sampai 19 juta gitu. Itu gue bisa ngehemat 10 juta sendiri. Yang dimana 10 juta bisa gue pakai buat hal yang lainnya gitu lah, bisa buat keperluan yang lain gitu. Nah, jadi itu aja sih alasan gue ngambil motor ini. Untuk pesan-pesannya sih, selama 2 tahun ini gue pakai motor CBR yang old. Itu untuk sektor mesin gue baru ganti sekali di bagian seal mechanical. Ya emang penyakit motor ini setelah gue telusuri lebih lanjut itu di seal mechanicalnya dia agak lemah. Cuma ada beberapa juga yang kena balancernya, cuma alhamdulillah gue belum kena sih sekarang sih, mesin masih sehat-sehat aja. Jadi kayak gue perlu ganti seal mechanical aja, itu juga nggak terlalu mahal sih. Kemarin tuh gue beli berapa ya, habis sekitar kalian bisa lihat di video sebelumnya gue udah pernah bikin tuh yang seal mechanical motor gue jebol. Nah kalian bisa lihat tuh di situ, di video itu gue udah jelasin apa aja dan berapa biayanya buat ganti seal mechanical motor ini. Sama kekurangan motor ini tuh yang gue rasain di bagian sektor belakang ya, kalian tahu sendiri di bagian buntutnya tuh kayak terlalu aneh gitu. Jadi cara ngatasinnya ya kalian bisa kalian copot atau bisa ganti body kit pakai kostum fiber gitu. Cuma gue gak terlalu suka kalau ganti-ganti begitu, kayak misalnya ganti kayak model CBR 2,5 atau apa gitu. Gue kayak kurang suka aja sama bentuknya, kayak terlalu aneh aja gitu kalau dipasang di motor ini. Jadi ya gue lebih baik kayak desain originalnya, cuma ya gue copot aja spakbor belakangnya gitu, biar kayak kelihatan lebih enak dilihat aja lah gitulah. Sama apalagi ya kekurangannya ya, untuk kekurangan sih kayaknya nggak terlalu banyak sih yang gue rasain di motor ini. Cuman itu tadi bagian seal mechanical. Oh ada lagi rantai. Nah gue baru tahu kalau misalnya rantai motor sport Honda itu berisik banget. Nah hal yang paling pertama kalau misalnya kalian mau ngambil motor sport dari Honda, enggak sih kayaknya motor CBR 2,5 yang RR nggak terlalu berisik ya rantainya ya. Kayak misalnya di sektor 150 kayak CBR 150 gitu, Sonic CB 150 itu rantainya sama semua berisik. Itu yang gue saranin pertama kali sih, kalian ganti sektor rantai dari gear set gitu, kayak misalnya ganti punya SSS atau Extreme juga bagus. Itu selera kalian aja sih. Kalau gue ini pas pertama kali turun, pas gue sadar rantai udah agak gemericik gitu bunyinya, udah gue ganti sih, langsung gue ganti gear set SSS gitu. Sebenarnya motor ini enak. Jadi kalau misalnya kalau kalian tanya worth it gak sih buat dibeli gitu, kalau menurut gue worth it aja. Kenapa? Pertama gue dapat harga yang jauh lebih murah. Yang kedua, untuk urusan model kayaknya nggak ketinggalan banget ya dari motor-motor terbaru zaman sekarang gitu, kayak R15, kayak CBR yang facelift, kayak GSX gitu. Kalau menurut gua desain dari motor ini tuh masih bisa bersaing lah begitu.
apa ya, modifikasinya itu buat kelihatan bagus, kayak nggak harus neko-neko gitu. Kalian cukup ganti lampu sen depan sama belakang aja yang lebih kecil. Kalau yang depan kalian bikin yang model tanam, terus spakbor belakang kalian bisa copot, terus ban belakangnya kalian naikin jadi 140, itu udah mantep banget motor ini gitu kalau buat urusan tampilan. Udah gitu juga badannya bongsor, buat lari oke, kayak nggak terlalu apa ya, nggak ngecewain banget lah. Cuma ya kalau buat di tahun sekarang sih kayaknya udah agak sulit ya buat nemuin motor kayak gini atau motor CBR K45 ini dalam kondisi bagus gitu. Kalaupun ada, cuma ya jarang gitu. Pasti kilometernya udah pada gede-gede, kecuali ada kayak orang yang cuman majang motornya terus dia butuh uang terus dijual gitu. Karena kalau misalnya motor aja udah jadi pada pajangan, menurut gue sih gak bakal dijual sih. Sebenarnya saudara gue juga ada yang punya motor kayak gini, cuma dia beli sebelum nikah kan. Nah, sama dia tuh pas habis nikah kayak jarang kepake gitu, jadi sama dia buat pajangan di rumah aja. Nggak tahu sih itu tahunnya lebih tua dari gua, sekitar 2015 motornya. Jadi ya gitu, kayak susah gitu. Kalau saran dari gua, kalau kalian mau ngambil motor ini di tahun 2021, kalian coba cari-cari lagi lah. Kalau bisa sih tahun muda, kilometernya rendah gitu. Tahun termuda dari motor ini dia 2016, sesuai kayak rilisnya CBR facelift ya. Motor ini masih produksi sih sebelumnya sih, jadi motor ini stop produksi 2016 awal, 2016 pertengahan akhir itu CBR facelift rilis. Nah, kalau kalian bisa nemuin motor CBR K45 ini dengan tahun muda, tahun 2016 itu, terus kilometernya masih rendah, dan kalian bisa beli dengan harga yang rendah juga, menurut gua worth it sih. Itu juga kalau masih ada. Cuma nggak tahu ya, kalau misalnya itu kalian bisa coba searching aja di situs jual beli, atau kalian coba iseng masuk grup CBR juga bisa. Di situ banyak juga kok kadang yang orang-orang yang jual motornya dengan kondisi bagus dan kilometer rendah. Aduh, ini makanya hujan nih, mendung banget. Ya mungkin segini aja sih yang mau gua omongin di vlog gua kali ini. Banknya juga kayak udah mau nyampe gitu, tinggal beberapa meter lagi di depan. Ya kalau misalnya kalian suka dengan konten gua, kalian bisa klik tombol like di bawah, sama klik tombol subscribe buat bantu perkembangan channel gua ke depannya. Dan buat yang udah subscribe, gua ucapin terima kasih banget karena udah ngebantu perkembangan channel gua. Yang buat yang udah like juga gua ucapin terima kasih. Aduh, ini bahaya banget. Aduh, pakai sarung lagi. Nah, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Siapa tahu saran atau pengalaman gua kali ini bermanfaat buat teman kalian yang lagi cari-cari motor. Ya mungkin segini aja sih yang bisa gue sampein. Kalau misal ada salah-salah kata, gue mohon maaf. Ya gue akhiri videonya sampai di sini. Sampai ketemu di video gue selanjutnya.